Segitu Fuji baiknya, ya kan? Kurang apa coba? Fuji tuh emang bener-bener baik loh, ya nggak sombong orangnya. Terus juga nggak gimana-gimana, tapi ada aja karyawan yang kayak gitu, gila. Kabar mengejutkan datang dari Fujianti Utami yang kembali harus menelan pil pahit akibat ulah orang kepercayaannya sendiri. Setelah sebelumnya mengalami penggelapan oleh mantan asisten bernama Batara, kini Fuji kembali menjadi korban penipuan oleh karyawan yang berposisi sebagai admin. Uang hasil endorsement senilai miliaran rupiah diduga digelapkan secara diam-diam melalui manipulasi bukti transfer dan pengaturan nominal pembayaran yang tidak sesuai dengan red card milik Fuji. Kecurigaan bermula ketika Fuji hendak mengecek bukti transfer sebelum mengunggah konten promosi. Ia mendapati angka yang tidak sesuai dan langsung mengonfrontasi sang admin. Dalam pertemuan yang berlangsung malam hari, pelaku akhirnya mengakui seluruh perbuatannya. Pengakuan itu membuka fakta mengejutkan tentang jaringan penipuan yang lebih luas di balik manajemen pribadi Fuji. Kasus ini menambah daftar panjang pengkhianatan dari orang-orang terdekat yang justru memanfaatkan kepercayaan demi keuntungan pribadi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Admin pribadi Fuji diduga gelapkan uang lebih dari 1 miliar. Fuji menjadi korban atas dugaan kasus penggelapan dana. Kali ini diduga pelaku adalah admin pribadinya Fuji yang disebut telah menggelapkan uang dengan total kerugian lebih dari 1 miliar. Dalam proses pemeriksaan bahkan pihak pelapor sudah mengakui perbuatannya. Penyidik kini tak hanya berhenti pada pengakuan terlapor. Ada kemungkinan pelaku bekerja sama dengan pihak lain dan inilah yang masih terus digali oleh polisi. Meski sebelumnya Fuji juga pernah mengalami kerugian yang besar, Fuji mengakui kali ini rasa kecewanya jauh lebih mendalam. Bukan karena jumlah uangnya, melainkan rasa kecewa yang dikhianati. Kasus ini menurut Fuji sudah berlangsung sejak lama dan modusnya terbilang rapi. Fuji, si Ratu FYP, ditipu sama admin pribadinya sendiri. Kok bisa? Jadi baru-baru ini Fuji lapor ke polisi karena dia kena penggelapan dana dari admin pribadinya sendiri, guys. Nggak sedikit, kerugiannya itu total sampai mencapai 1 miliar. Gila. Kalau kata gue mah admin pribadinya ini nggak bersyukur banget nggak sih? Kalau orang ditanya mau nggak jadi admin pribadinya Fuji, pasti mau. Sebisanya lu malah ngebuang kesempatan ini. Kalau menurut gue sih ya, Fuji bukan permasalahan soal nominalnya, guys. Tapi mungkin dia sampai proses kayak gini tuh biar bisa jadi pelajaran buat orang-orang yang ada di sekitarnya yang lain. Ini menurut gue ya, nggak tahu kalau menurut Fuji. Ya gitulah ya, resiko jadi orang baik ke orang yang nggak tahu diri. Tetap semangat buat Fuji. Semoga setelah kejadian ini bisa jadi pelajaran buat orang-orang di sekitar lo yang lain. Gimana menurut kalian? Coba tulis komentar. Kemarin Fuji datang langsung ke Polda Metro Jakarta Selatan, di mana Fuji ini memberikan keterangan atas dugaan terkait penggelapan dana. Asal kalian tahu, itu yang gelapin dana itu siapa? Orang terdekatnya. Ya biasa disebut karyawan. Gila nggak? Karyawannya parah banget. Uang 1M itu besar anjir, bukan uang 5.000. Ya kalau misalnya lo ngelapin dana 5.000, itu oke, nggak apa-apa. Ya mungkin buat beli es teh jus mungkin. Ini 1M loh, gila nggak? Terus tiba-tiba mendadak resign, kan otaknya tuh harus ditusuk nih pakai jarum suntik kematian. Gila, segitu Fuji baiknya, ya kan? Kurang apa coba? Fuji tuh emang bener-bener baik loh, ya nggak sombong orangnya. Terus juga nggak gimana-gimana, tapi ada aja karyawan yang kayak gitu. Gila, laporin terus Fuji, laporin sampai tuntas ya. Semoga nggak ada babak baru nih Fuji, ya langsung aja sikat. Resmi, Fujianti Utami Putri atau Fuji melaporkan kasus penggelapan dana. Sebenarnya info ini tuh aku udah tahu dari dulu sebenarnya. Cuman aku simpen dan akhirnya Uti resmi melaporkan ya. Uti resmi melaporkan. Yang bikin sakit hatinya tuh ya, dan gue tahu ceritanya, 3 orang langsung yang kong kali kong, ya kan, nipu Uti, ya kan, menggelapkan dana Uti, maling. Kerugian itu MM-an loh teman-teman, MM-an. Bukan hanya uang yang digelapin, tapi kayak perhiasan Uti, kayak gitu-gitu ya, diambil juga.
Yang gue nggak habis pikir ya, Uti tuh kurang baik apa sama mereka tuh, ya. Mungkin karena Uti terlalu baik, makanya mereka kayak nganggep dan gampang banget gitu untuk nilep uang. Uti baik banget, pas diwawancara dia nggak nyebutin siapa orangnya, tapi gue tahu siapa. Kalian komen siapa tahu, orang langsung loh. Pertama sempat disomasi ya sama Uti, karena nggak ada etikat baik. Sekarang dilaporin resmi sama Uti ya. Kalian tahu si Ipit, manusia yang nggak tahu terima kasih. Duit, tas branded, perhiasan juga, dan itu kerugiannya itu M-an, mungkin 3 M-an kali kayaknya. Dia dan mereka kerja sama, dan 3 orang ini kerja sama gitu. Nanti dibohongin habis-habisan. Itu info dari gue ya. Aku udah lama nggak buat video tentang Ayang Puji. Bukan berarti aku nggak mantau dia. Aku mantau dia di TikTok. Aku mantau dia beserta dengan masalah-masalahnya yang sekarang ini lagi hadapi. Dia katanya ditipu sama karyawannya duit. Banyak duitnya, Cok, bukan sedikit. Tapi aku merasa jadi terganggu dengan komen-komenan hatersnya. Malah hatersnya ini udahlah hatersnya dongo. Aduh, sumpah. Masa Puji yang disuruh introspeksi diri, mereka bilang apa yang kau tanam itu yang kau tuai. Jadi seakan-akan kok malah Puji yang salah, Cok. Ini penipuan loh, kejahatan ini, malah Puji yang salah. Jadi kalau memang perumpamaannya seperti itu, berarti koruptor-koruptor di negara ini nggak pernah salah lah. Mereka berarti benar dong, karena apa yang negara tanam, itu yang negara tuai. Begitu berarti kan. Bener-bener aku ini jadi ikutan dongo seperti hatersnya ini. Belum lagi yang kemarin, yang dia pakai pakaian seksi di Bali, pakai bikini. Ya, sepengetahuan aku ya, aku lihat di sosial media dia nggak pernah memamerkan dia pakai bikini tersebut. Hanya saja ada paparazi, orang yang memang sengaja moto dia diam-diam, terus fotonya itu diupload di TikTok dengan embel-embel, masa anak haji pakai pakaian seperti itu. Begitu, tiba-tiba datanglah itu ustazah dan ustadz, admin surga berkumpul di kolom komentar foto tersebut, foto ayang gue pakai bikini, dan mereka membawa titel-titel haji daripada bapak mertua aku. Gak ada nyambung-nyambung. Haji itu rukun Islam, ya. Siapa yang mampu berangkatlah haji. Kecuali tadi misalkan ya Bapak Haji Faisal yang pakai bikini, bolehlah kita bawa titel haji itu. Ini mah nggak ada hubungannya sama Bapak Haji Faisal. Haji itu rukun Islam. Bukan berarti haji itu manusia paling suci. Nggak ada. Itu rukun Islam. Lagian di bikini di Bali mah tuh biasa merenya. Bikini di Bali mah biasa, udah biasa. Kenapa pada heboh segala dosa-dosanya Puji ini dibahas? Bukan berarti dia yang paling terbuka, dia yang paling berdosa, Cok. Terus gue lihat-lihat ya yang komen-komen juga, kalian nggak ada tuh yang tertutup, kalian juga terbuka auratnya. Dongo, dan memang hatersnya dongo, aduh dongo banget. Miris banget ya, mau nanggapin ya, Uti udah kedua kalinya ya dikecewain sama salah satu admin dari Fuji ya. Itu benar-benar ya, dia nggak ngerasain ya, berjuta-juta ya di Indonesia itu yang nggak ada pekerjaan, susah banget nyarinya ya. Dapat kesempatan ya kerja sama salah satu selebgram, artis, pokoknya orang yang baik gitu ya. Dia bukan bener-bener memanfaatkan gitu loh. Untuk dia tuh jadi lama, bertahan lama. Sekarang ngeri ya, orang yang dapat kesempatan yang kayak begitu tuh menyanyiakan kesempatannya itu bener-bener nggak mikir gitu. Apalagi waktu di ulang tahun kan dikasih hadiah uang segepok tuh ya sama Uti ya. Gitu terus nih, ini udah kedua kalinya. Yang pertama juga terus tapi dilaporin karena Uti, yang kedua ini laporin lagi aja mendingannya kan, nggak sedikit lagi jumlahnya. Apa namanya, pokoknya ini banget sih, miris ya kayak begitu. Uti tuh udah baik banget ya, dia udah nggak berhitung ya, mungkin ya dia tuh udah nggak berhitung dengan kerjaan yang masuk, uang yang masuk. Jadi saking baiknya tuh dia cuek, selebor gitu. Tapi kan begitu ketahuan kan kayaknya sakit banget karena orang terdekat gitu. Iya kan? Ngeri banget ya. Banyak banget sekarang kasus-kasus kayak begitu ya. Untuk Uti kedepannya ya lebih berhati-hati lagi deh ya. Mendingan kalau ada keluarga, mendingan keluarga dia tuh yang suruh jadi admin masalah kayak keuangan kayak gitu. Tapi susah juga sih ya. Kita bisa ngomong tapi kan kita nggak tahu ya, yang jalanin bukan kita ya. Untuk para semua orang yang pada susah tuh ya, nyari kerjaan aja susah, nyarinya tuh susah banget gitu loh di sana ya. Yang udah dapat kesempatan bagus jangan manfaatin, jangan menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Itu aja ya. Untuk Uti hati-hati ya, semoga kedepannya Uti lebih dijaga lagi rezekinya ya, jauhkan dari orang-orang yang jahat gitu ya mama ya. Itu yang liatnya miris, bego banget.